Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia kembali melonjak beberapa waktu terakhir. Akibatnya keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit di DKI Jakarta meningkat. Bagaimana kesiapan sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di ibu kota? Berikut liputan Maria Asegaf dan juru kamera Firdaus dari Rumah Sakit Dr. Suyoto Bintaro, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, kita tahu bersama ya angka penyebaran COVID-19 di Indonesia setiap harinya ini semakin meningkat, bahkan dalam kurun waktu 1 hari saja beberapa hari terakhir ini angkanya sudah mencapai 8.000 hingga 9.000-an kasus. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi tentu ini menjadi kewaspadaan kita semua. Karena dampaknya apa? Kalau kita lihat sejumlah masyarakat sudah sedikit kesulitan ya untuk mencari perawatan di sejumlah rumah sakit, dan Kementerian Kesehatan pun juga sudah merilis di DKI Jakarta khususnya ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate-nya ini sudah mencapai 45%. Nah, saya akan cross check langsung salah satunya di Rumah Sakit Dr. Suyoto Bintaro, Jakarta Selatan. Akankah kemudian ketersediaan tempat tidurnya sudah mencapai berapa persen, persiapannya bagaimana? Sudah bersama saya saat ini ada Dr. Syam Iwana ini selaku Wakil Ketua Perawatan Medik di Pelayanan Medik di Rumah Sakit Dr. Suyoto. Kita sapa dulu, kabar sehat dok? Sehat, selamat pagi. Selamat pagi dok. Kalau kita ingin tahu dok, saat ini bornya sudah berapa persen di sini dok? Di Rumah Sakit Suyoto ini sudah lebih dari 80%. Kapasitas kita kan 108. Sekarang ini pasiennya sudah 98. Oke, nah saat ini mungkin pemirsa juga perlu ketahui saat ini kami berada di zona hijau, salah satunya di ruang perawatan ICU bagi COVID-19. Ini adalah zona hijau karena kalau dilihat ini dilapisi dengan 3 pintu menuju ke ruang perawatan. Tapi kalau kami lihat di sini juga ada monitoring CCTV untuk ruang perawatan ya dok. Nampaknya masih kosong ya dok. Alhamdulillah ini kalau kabar baik. Isinya harapan kita kosong. Nah, itu jadi harapan kita itu ICU kita jangan sampai terisi. Moga-moga semua bisa cepat sehat, sembuh semua. Jangan sampai ke ICU, itu harapan kita. Tapi ini memang ada yang dari IGD katanya sudah akan memerlukan ICU, ya itu aduh berarti kan sudah mulai ada sudah mulai yang berat sudah mulai muncul kan gitu. Dokter, ini kan kalau kita lihat ada peningkatan untuk pasien COVID-19, terutama juga varian Omicron. Bagaimana dengan pelayanan untuk penyakit lainnya non-COVID, dok? Karena kita tahu kan ini juga rumah sakit rujukan COVID-19, tapi juga melayani juga sejumlah pasien non-COVID. Ya, rumah sakit ini sudah mempersiapkan, jadi sudah dibedakan. IGD-nya pun sudah kita bedakan juga. Ada IGD non-COVID dan ada IGD COVID. Dan ruangan pelayanannya pun juga ada ruang perawatan non-COVID dan juga ada perawatan yang COVID. Ya, jadi kita persiapkan. Memang kita akan sudah mempersiapkan semuanya. Kita apalagi nanti dengan pengembangan rumah sakit ini, besok itu akan sudah jelas sekali bangunan yang baru ini akan diperuntukkan untuk rumah sakit yang non-COVID, bangunan yang rumah sakit yang lama ini untuk mengatasi keadaan untuk pandemi apapun jenis penyakitnya. Artinya tidak terpengaruh ya pelayanan di seluruh rumah sakit ini? Ya, tidak terlalu. Kita tetap melayani COVID dan non-COVID. Ya, memang dengan mulai melonjaknya COVID ini, yang non-COVID, IGD non-COVID mulai agak berkurang ya. Mungkin banyak yang takut sekarang mungkin masih mendingan tidak banyak berkeluar ke rumah atau sakit mungkin tidak seperti yang kemarin itu pada waktu Desember itu kan COVID-nya hampir 0 ya, itu yang non-COVID udah mulai rame. Ya, sekarang dengan melonjaknya COVID ini pengunjung yang non-COVID mulai berkurang. Harapannya sih semuanya non-COVID maupun COVID-19 ini juga menurun ya dok pasiennya ya dok ya. Terima kasih banyak Dr. Syam atas waktunya. Semoga semua sehat, COVID ini cepat berakhir. Iya, itu. Terima kasih banyak Dr. Syam atas waktunya. Itu tadi kalau di sini bahkan sudah hampir mencapai 90%. Ini bukan untuk menakut-nakuti, kewaspadaan juga kita bersama. Artinya protokol kesehatan ini harus diperketat, dan juga informasi juga penting dari pemerintah kita bahwa siapapun pasien COVID-19 yang memang gejalanya ringan ataupun orang tanpa gejala atau OTG disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing sehingga seluruh pelayanan medis di fasilitas kesehatan ini bisa diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Dari Jakarta, Maria Asegaf, Firdaus, TV One mengabarkan.